Puji Tuhan saudara, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-20 sampai 26. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, melalui ayat ini, Tuhan Yesus memakai pohon ara untuk menunjukkan bahwa ucapan yang kita ucapkan dan doakan itu sangat besar kuasanya. Saudara, kejadian ini berawal dari ketika Tuhan Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Tuhan Yesus mendekati pohon ara itu untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Tuhan Yesus tiba di pohon ara itu, Tuhan Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, karena memang waktu itu bukan musim buah ara. Maka kata Tuhan Yesus kepada pohon ara itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Keesokan harinya, pagi-pagi, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Petrus teringat akan peristiwa itu, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, lihatlah,
pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Tuhan Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Saudara, mengapa Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, percayalah kepada Allah? Di dalam kehidupan kita, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Firman Allah mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita percaya hanya kepada Allah. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kita bisa melihat contoh bagaimana iman Bapak Abraham. Abraham taat ketika Tuhan memanggilnya untuk berangkat ke suatu negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah itu suatu tanah asing di situ, dan ia tinggal di kemah bersama dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang telah direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Dan karena imannya, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah tua, sudah lanjut umur. Karena Abraham dan Sarah menganggap bahwa Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya di dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan yang besar seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Demikian juga ketika Abraham dicobai untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham yang telah menerima janji-janji yang daripada Allah itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun Allah sudah berjanji bahwa keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tapi Abraham percaya akan janji-janji Allah. Dan Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan melalui imannya ini, Abraham percaya bahwa seakan-akan Abraham sudah menerimanya kembali. Kalau kita melihat kejadian yang terjadi sebenarnya, ketika Bapak Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, malaikat Tuhan berseru dari langit, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah diketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat ada seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkannya sebagai pengganti anaknya, yaitu sebagai korban bakaran kepada Bapa di sorga. Dan Abraham menamai tempat itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, kita bisa belajar dari iman Bapak Abraham ini, bahwa Bapak Abraham percaya sepenuhnya kepada Allah. Abraham bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, sekalipun itu bertentangan dengan hatinya, bertentangan dengan pikirannya. Abraham bertindak untuk menurut perintah Allah. Saudara, ada banyak alasan bagi Abraham untuk tidak menuruti Allah. Terutama di saat Tuhan berfirman supaya Abraham mempersembahkan Ishak
anaknya. Ada banyak alasan untuk Abraham tidak mempercayai Tuhan. Tetapi satu hal yang Abraham lakukan, Abraham tetap memilih untuk mempercayai Tuhan Allah saja. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, saudara, ada banyak alasan untuk Ayub berputus asa di dalam kehidupan dan penghidupannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub tetap menjaga lidah bibirnya untuk Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita juga bisa melihat bagaimana sahabat-sahabatnya yang datang seharusnya menghibur, mendukung, mendoakan Ayub dalam kesusahan, di dalam kepedihan yang dialami oleh Ayub. Tetapi justru sahabat-sahabat Ayub menghakimi Ayub, mempersalahkan Ayub, sehingga Ayub semakin terpuruk, semakin putus asa di dalam kehidupannya. Tetapi ada Allah, Tuhan Allah yang membela perkara Ayub dan mengembalikan 2 kali lipat kekayaan Ayub yang telah dicuri oleh iblis. Puji Tuhan, saudara. Kita juga bisa melihat bagaimana Yusuf telah diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual kepada seorang saudagar dari Median. Tetapi Yusuf tetap mempercayai Allah di dalam hidupnya. Sekalipun dalam perjalanan hidupnya, Yusuf tidaklah mulus. Di Mesir pun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena kesalahan yang diperbuatnya, tapi karena difitnah oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tetap mempercayai Allah di dalam hidupnya. Saudara, sekalipun Yusuf tidak ada yang membela, bahkan semua orang di sekelilingnya menyalahkan dia, tapi Yusuf tetap percaya kepada Allah. Yusuf mengandalkan Allah di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Yusuf, sehingga Yusuf diangkat menjadi orang kedua setelah raja, sehingga Yusuf mampu mengembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hal ini terbukti bahwa Yusuf tidak mempunyai dendam kepada saudara-saudaranya, tapi mampu berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara, ada begitu banyak contoh kehidupan iman dari orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan
di dalam kehidupannya. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang dahsyat. Dia maha adil dalam perbuatannya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kepada saudara dan saya. Jadi saudara, percayalah kepada Allah. Percayalah bahwa Tuhan Allah itu baik. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah itu baik, maka kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh kuasa setan atau panah gelap yang berusaha mematahkan iman percaya kita kepada Allah. Memang ada saatnya kita lemah. Ada saatnya kita mengalami keadaan putus asa, merasa ditinggalkan, merasa sendirian. Tapi kita harus percaya bahwa Roh Allah yang ada di dalam diri kita akan memberikan kepada kita penghiburan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa bangkit dari keputusasaan kita. Ada cover, ada perlindungan, ada pagar di sekeliling kita yang daripada Allah. Sehingga tidak ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang dapat menjamah kehidupan kita. Jadi saudara, percayalah kepada Allah. Percayalah bahwa Allah itu baik. Kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, dengan percaya bahwa Allah itu baik, maka Allah akan melakukan segala perkara yang besar. Jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Jauh lebih besar dari apa yang kita minta kepada Allah. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang sulit bagi Allah. Segala sesuatu pasti jadi. Di dalam nasihatnya, dalam hal pohon ara yang sudah kering ini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, juga kepada saudara dan saya, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah, asal kita tidak bimbang, tetapi kita tetap percaya kepada Allah. Percayalah bahwa apa yang kita minta dan doakan itu terjadi bagi kita, bagi saudara dan saya. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah. Tapi Tuhan Yesus tidak mengenakan kealahannya.
tapi dia telah mengosongkan dirinya. Di dalam Injil Yohanes menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia, yang diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini tidak menggunakan kealahannya. Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti kita manusia. Sehingga Tuhan Yesus bisa menangis, bisa marah, bisa lapar, bisa haus. Hanya Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Itu sebabnya saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa di sorga. Saudara, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan Elia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Banyak orang beranggapan bahwa Elia adalah orang yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Elia itu orang biasa, sama seperti kita. Ini berarti saudara bahwa perkara-perkara yang luar biasa dari Elia itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi berasal dari Tuhan Allah. Itu sebabnya saudara, Tuhan juga dapat membuat kita, yaitu saudara dan saya, dapat melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat dari Allah, yang di luar dari pemikiran kita, yang tidak bisa kita nalar dari akal pikiran kita. Sesuatu yang besar dan tidak bisa terpikirkan oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Karena Tuhan sanggup, Tuhan mau, asalkan kita percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percaya dan mulailah bertekun di dalam doa, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, bagi saudara dan saya. Jadi saudara, percayalah bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya dengan tidak bimbang bahwa kita telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Dan dalam ayat selanjutnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, tidak ada manusia yang hidupnya tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, kecuali Tuhan Yesus sendiri.
Dan mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita harus percaya kepada Allah. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Allah, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan bekerja ganti kita untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita mampu, untuk kita mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika ada orang lain yang berbuat jahat atau melakukan kesalahan, baik yang disengaja atau tidak, kita mampu untuk mengampuninya. Kita mampu berkata kepada Allah, ampuni ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan lakukan. Saudara, kalau kita menanggalkan keegoan kita, kalau kita mampu memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita, maka penyertaan yang dari Allah, pembelaan yang daripada Allah akan ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu untuk mengampuni saudara-saudara kita yang berbuat salah kepada kita, yang menjahati kita, atau mereka yang tidak sengaja berbuat salah dan menyakiti hati kita. Kalau kita mampu mengampuni mereka, maka doa-doa kita akan dijawab. Dan tidak hanya itu, pembelaan yang dari Tuhan, penyertaan Allah akan ada menyertai kita. Dan kekuatan Allah, kemampuan yang daripada Allah akan mengalir di dalam diri kita, sehingga kita tidak merasa sendiri. Ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang membela, menyertai di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, percayalah kepada Allah. Percayalah bahwa Dia adalah Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang berkuasa dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Percayalah, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus berkuasa menolong kita, berkuasa untuk menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kami Bapa, setiap kami yang mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, berkati kami Bapa, lingkupi kami dengan kuat kuasa darah-Mu, lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh mempercayai Engkau saja dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan. Engkau mau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat iman percaya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jaga kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.